Hai halo Sobat Mia Prans, kembali lagi di Langit Mia Pra Podcast. Nah, lagi-lagi Semanere kedatangan tamu yang super spesial banget. Super, wah saya sampai, ya ampun ini saya seperti mimpi loh berada di sini bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi Bapak Aris. Pagi Mbak. Pagi. Iya. Perjalanan tadi berapa jam Pak kesini Pak? Saya kebetulan dari Batu. Oh dari Batu. Kalau saya lihat tadi Google sebelum berangkat itu 1 jam, tapi ternyata karena hari Sabtu ya banyak aktivitas, jadi agak padat sedikit, jadi 1,5 jam perjalanan. Ramai ya Pak ya arus lalu lintas. Hampir sama ke Surabaya. Oh gitu, iya. Sekalian aja Pak nanti ke Surabaya, biar double. Oke, Sobat Mia Prans, kira-kira kita akan mengulik apa ya tentang Pak Aris ini. Namun sebelum itu kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak di SMA Negeri 1 Turen. Ini tadi perdana membuka kegiatan kejuaraan bola voli nih di Semanere. Bapak saya mau tanya nih Pak, kira-kira tadi ketika Bapak masuk ke Semanere itu apa first impression-nya Bapak? Dalam hati, SMA 1 Turen ini ternyata gini. Apa Bapak? Saya kepo ini Pak. Iya, saya itu kalau setiap keliling kabupaten kota menyempatkan diri untuk bisa melihat secara langsung sekolah-sekolah kita, baik itu SMA, SMK maupun SLB. Saya sempatkan itu. Dan kebetulan hari ini saya diundang khusus untuk membuka kejuaraan bola voli tingkat provinsi antara SMA, SMK dan sederajatnya. Dan saya melihat luar biasa, ada sekolah di satu kecamatan yang namanya Kecamatan Turen, ada SMA Negeri 1 Turen yang menurut saya luar biasa. Luar biasanya itu karena pertama bersih, terus bangunannya juga tertata rapi, guru-gurunya juga luar biasa dan juga siswanya luar biasa. Menurut saya kalau ada sekolah yang bisa memberikan contoh seluruh ekosistemnya bagus, termasuk mulai dari kebersihan dan lain-lain, menurut saya itu adalah suatu pembelajaran yang baik buat kita semua. Betul. Karena selama ini orang menganggapkan yang penting pendidikannya, bukan itu sebenarnya. Betul. Bagaimana lingkungannya membentuk jati diri anak-anak kita dan gurunya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang benar. Kalau itu sudah diawali dari sekolah, saya yakin di lingkungan rumahnya, di sekitar rumahnya, dia juga akan menjaga itu dengan baik. Tidak hanya pendidikan. Saya sekali lagi saya katakan bahwa membentuk karakter bukan hanya pendidikan mereka di akademik, tapi bagaimana karakter kepribadian mereka menjaga lingkungannya, menjaga sekolahnya bagian dari kehidupan mereka. Betul. Karena itu langsung diterapkan di masyarakat ya Pak ya. Betul, karena kehidupan sehari-hari mereka lebih banyak di masyarakat. Betul. Jadi langsung kelihatan nih dampaknya tuh seperti apa, perilaku A seperti apa, begitu ya Bapak ya. Oke Bapak, saya ini kan lahir di Malang juga, di Jawa Timur juga. Itu saya alumni sini juga Bapak. Jadi saya meneruskan di sini. Melihat prestasi dunia pendidikan di Provinsi Jawa Timur ini, saya selalu mengikuti Instagramnya Bapak, mengikuti Instagramnya Dindik ya. Itu sangat, brandingnya ini keren sekali karena banyak sekali prestasi yang ada nih di Provinsi Jawa Timur Bapak. Tidak hanya dalam dunia pendidikan ya Pak tentunya. Boleh disebutkan Pak, selain dunia pendidikan ini Jawa Timur ini yang menonjol itu apa Pak? Iya, jadi gini sebenarnya prestasi itu timbulnya dari para guru yang hebat-hebat. Betul, setuju para siswa kita juga yang luar biasa, punya teladan yang luar biasa, sehingga dari siswa, guru dan manajemen sekolah yang bagus menghasilkan produk-produk prestasi yang membanggakan Jawa Timur. Betul. Dan ini merata di Jawa Timur, tidak hanya mungkin di Kabupaten Malang, di Kota Malang, bahkan di 38 kabupaten kota itu membanggakan kita semua. Nah, ini adalah prestasi yang saya anggap bagian dari ikhtiar kita masyarakat Jawa Timur yang peduli terhadap pendidikan. Kalau tidak peduli masyarakat Jawa Timur tentang pendidikan, nggak mungkin kita punya prestasi. Betul. Contoh, saya punya anak, saya ingin anak saya berprestasi di tingkat nasional, tingkat provinsi dan lain-lain. Maka oleh sebab itu kita ingin mengawal mereka dengan pendidikan yang baik. Betul. Bahkan kita masuk di komite pun kita menginginkan komite ini harus berperan penting terhadap bagaimana meningkatkan mutu pendidikan. Karena bukan hanya peran guru, kepala sekolah, atau tenaga kependidikan dan siswanya, tapi komite juga ikut terlibat di dalamnya. Betul. Nah inilah yang hasilnya kemarin kita meraih beberapa prestasi, SNBP kita terbanyak yang masuk di perguruan tinggi negeri, baik itu akademik maupun vokasi, dan kita berharap nanti SNBT juga itu kita bisa mempertahankan siswa kita yang terbanyak masuk di perguruan tinggi negeri. Betul. Kalau tidak salah saya juga sempat dengar Pak bahwa Jawa Timur ini pendidikannya bahkan yang di luar provinsi itu rata-rata ke Jawa Timur loh Pak.
Bahkan di Malang juga itu sempat saya dengar juga. Oke Bapak, sebagai seorang aktivis pendidikan gitu Bapak, saya rasa waktunya Bapak itu kalau bisa lebih dari 24 jam gitu ya untuk melayani di Dinas Pendidikan, sebagai PJ Wali Kota juga ya Bapak ya? Di daerah mana Bapak? Di wilayah Wali Kota Batu. Oh Batu, mungkin bisa disapa Bapak warga Batu yang ada di rumah. Ya Sobat Mieprans. Oke Bapak, terkait dengan prestasi Semanere nih Pak, ini kan kami baru mengawali kembali podcastnya. Dulu sempat ada ruangannya di belakang Ibu Kepala Sekolah, tapi memang belum aktif, dan ini baru aktif namun juga belum lengkap nih fasilitasnya Pak. Dengan progres yang sudah Bapak lihat ini tadi, dan dengan bayangan Bapak tentang SMA 1 Turen ketika di sini, itu sesuai dengan ekspektasi atau tidak Pak? Kalau menurut saya ini langkah yang bagus. Alhamdulillah. Artinya tidak bilang bahwa ini sudah bagus, ini sudah lengkap, ini atau tidak. Ini tergantung ikhtiar kita sih sebenarnya. Kalau menurut saya ukuran SMA punya podcast seperti ini adalah sesuatu yang baik, karena dunia sekarang kan eranya sudah berubah. Betul. Orang sudah medianya media sosial. Betul. Orang sudah medianya media digital, di mana orang setiap hari aktivitasnya dengan menggunakan digital. Handphone kita, gadget kita dimana itu kan ini nggak bisa lepas ya Pak. Nggak bisa lepas. Jadi anak kita juga sekarang kan mau mengetahui berbagai macam hal kan melalui media digital. Daripada buku mungkin menurut mereka. Tapi mereka lebih simple, lebih cepat menggunakan media digital. Maka podcast menurut saya bagian dari bagaimana para guru kita, tenaga kependidikan kita, siswa kita bisa berbagi. Apa sih yang mereka dapatkan setelah dapat prestasi? Harus berbagi, jangan disimpan sendiri supaya yang lain ikut termotivasi. Guru kita juga gitu, punya ilmu yang berbeda dengan guru-guru yang lain. Ayo kita ajak dia masuk di podcast. Apa sih kehebatan mereka? Apa sih yang membuat mereka itu lebih daripada yang lain? Nah, disinilah bagian dari kita berinteraksi dengan podcast ini, sehingga mungkin saja bukan anak SMA Negeri 1 yang menyaksikan, tapi bisa juga dari yang lain-lain. Itu melalui kanal YouTube ya Pak ya, yang sekarang booming. Dan itu luar biasa. Bukan kita mencari keuntungan ya, sekali lagi. Kita mencari bagaimana mendapatkan pendidikan yang cepat, tepat dan benar. Sekarang kita sudah bisa memilih kan, mana yang benar, yang mana tidak. Nah, kita juga bisa memilih mana yang bagus dan mana yang tidak. Oke. Terakhir nih Bapak, pesan-pesan untuk Sobat Mieprans yang ada di rumah, untuk seluruh peserta didik di SMA Negeri 1 Turen, bahkan seluruh peserta didik sekolah di Provinsi Jawa Timur ini, kira-kira apa sih Pak pesan terdalam Bapak supaya mereka itu bisa minimal seperti Bapak lah, bisa sukses, bisa keren, bisa menjadi panutan semua orang. Saya jujur ngefans loh sama Bapak ini. Iya, saya belum bisa menjadikan contoh yang baik karena masih juga belajar. Tapi menurut saya pendidikan yang berkualitas, bermutu dan bermanfaat buat masyarakat adalah pendidikan yang merata. Ya, Jawa Timur dengan luas wilayah yang sangat luar biasa, 38 kabupaten kota, kita masih punya kepulauan, daerah yang terpencil, terjauh yang harus kita sentuh. Maka oleh sebab itu membagi pendidikan yang merata adalah tugas kita bersama, tugas pemerintah, masyarakat dan seluruh komponennya. Dan saya memberikan semangat kepada kita semua, ayo majukan Jawa Timur dengan pendidikannya, karena kita akan menghadapi generasi emas 2045. Maka oleh sebab itu kita harus berpacu diri tanpa pengenal lelah untuk kita meningkatkan. Saya pemerintah melalui Dinas Pendidikan terus meningkatkan kualitas prasarana dan sarana sekolah. Kalaupun dengan kekurangan biaya, maka pemerintah bisa mengajak masyarakat. Pemerintah bisa mengajak dunia usaha untuk meningkatkan itu. Maka oleh sebab itu kalau itu sudah meningkat, sudah maju, sudah baik dan sudah merata, maka tugas guru dan tenaga kependidikan serta siswa belajar dan belajar dan belajar. Itu saja. Sehingga nanti produk mereka setelah mereka lulus, apakah mereka masuk perguruan tinggi melanjutkan pendidikannya, atau mereka nanti akan masuk di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja, mereka bisa berkompetitif dengan yang lain. Berarti semua pihak itu penting ya Pak dalam dunia pendidikan. Sangat penting. Tidak terkecuali. Oke Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Sukses selalu. Salam hormat saya buat seluruh warga SMA 1 Negeri Turen. Mudah-mudahan sukses. Lulusannya juga sukses dan bisa membanggakan untuk SMA Negeri 1 Turen. Amin. Terima kasih Sobat Mieprans, ini adalah langkah awal yang baik. Perdana podcast kita dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas. Maka dari itu jangan lupa stay tune untuk melihat tayangan Langit Para Podcast yang segmen berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.